Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. As-saimun was-saimat yang dirahmati Allah. Kita ingin menjadi uhang-uhang yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita tahu apakah kita ini sudah menjadi uhang yang bertakwa kepada Allah atau belum? Maka untuk kita tahu, tentu kita nak ngimak tanda-tandanya. Kita ngimak ciri-cirinya. Apa sebenarnya ciri-ciri atau tanda-tanda uhang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran tentang tanda uhang yang bertakwa. Pertama, Allah jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah mulai dari ayat yang kedua sampai kepada ayat yang kelima. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan juga di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai kepada ayat 136. Mari kita kimak apa nian tanda orang bertakwa yang Allah jelaskan di dalam ayat ini. Nanti bisa kita bertanya kepada diri kita, apakah pada diri kita ini ada atau tidak tanda-tanda orang bertakwa itu? Yang pertama kita kimak dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dari ayat 2 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitab. Itu kitab, maksudnya kitab Al-Quran, la raiba fihi. Tidak ada keraguan dalam kitab Quran ini, tidak ada keraguan. Kenapa? Karena Quran ini, kata Allah, hudal lil muttaqin. Quran ini petunjuk untuk uhang yang bertakwa. Siapa uhang-uhang yang bertakwa itu? Allah menjelaskan dalam ayat yang ketiga, kata Allah mengatakan, uhang bertakwa itu tandanya pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu percaya kepada yang gaib. Apa yang gaib? Allah gaib. Percaya ada Allah. Malaikat gaib. Percaya ada malaikat. Iblis gaib. Percaya ada iblis. Bukan nyembah iblis. Cuma percaya iblis itu ada. Setan gaib. Percaya ada setan. Percaya setan itu ada. Surga, neraka untuk minin gaib. Percaya ada surga, ada neraka. Dalam masyarakat kita ada pula istilah dewa. Dewa tu dah ada. Jin ada, percaya ada jin. Bukan nyembah jin, percaya jin tu ada. Nyo gaib. Dewa dah. Tak ada dewa. Tak ada dalam Quran kata dewa. Kalau setan ada. La tattabi'u ukhtuwati syaitan.
Jangan engkau ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh nyata bagimu. Itu setan ada. Jin ada. Minal jinnati wan nas. Ada jin. Wa ma khalaqtul jinna, ada jin. Wal insa illa liya'budun, ada jin. Dijelaskan dalam Quran. Ada surah Al-Jin dalam Quran. Jin itu ada. Tapi dewa ada. Wa ma khalaqtud dewa, itu tidak ada. Itu sebutan-sebutan dalam masyarakat kita. Ada dewa. Allah tidak menciptakan dewa. Allah menciptakan jin, iblis, malaikat, manusia. Jadi orang bertakwa itu tanda pertama, nya percaya bahwa ada yang gaib-gaib itu. Kemudian tanda orang bertakwa yang kedua adalah wa yuqimunas shalah. Selain nya percaya yang gaib itu ada, orang bertakwa ni tanda kedua, nya solat. Ada solat 5 waktu. Solat 5 kali sahih. Jangan solat sekali 5 hari. 5 hari sekali solat. Itu terbalik. Orang bertakwa tu solatnya minimal. Paling kurang orang bertakwa tu solat fardu yang 5. Itu tanda kedua. Yang ketiga, tanda orang bertakwa itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa itu tandanya ketiga adalah dari apa yang Allah rezekikan kepadanya diinfakkan. Diinfakkan ke mana? Ya diinfakkan, dibelanjakan untuk menafkahi anak isteri. Diinfakkan menafkahi ayah, nduk ngala tua, membantu pesantren, masjid, orang fakir miskin. Itu tanda ketiga. Rezeki yang Allah bagi tidak nyobai makan, tapi nyo infakkan, nyo belanjakan untuk yang lain. Pada jalan yang Allah redai, itu tanda bertakwa. Kemudian yang keempat, tanda bertakwa itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Orang bertakwa itu tandanya nya percaya, nya beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Al-Quran. Dipercaya kepada Al-Quran ini. Seluruh isi Quran dia percaya. Baik isi Quran yang sudah diterima oleh akalnya maupun isi Quran yang akalnya belum bisa nemo. Kalau ada isi Quran, akal kita belum bisa nemo, itu bukan isi Quran dengan salah. Itu akal kita yang belum mampu memahami isi Quran. Quran ini adalah bersumber dari Al-Haq. Allah yang maha benar. Sumbernya dari yang maha benar, isinya adalah kebenaran. Maka orang bertakwa itu percaya kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Kemudian orang yang bertakwa itu tanda berikutnya, selainnya beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran, dan juga wa ma unzila min qabl. Orang bertakwa itu percaya juga kepada apa yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad. Apa? Taurat, Zabur, Injil. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. 3 kitab suci ini, kitab agama samawi ini nyo percaya. Bagaimana nih kitab Injil yang ada minin Alkitab?
Apa kita percaya seluruh isinya? Nah, seluruh isi Alkitab yang ada minin, ayat-ayat ada dalam Alkitab yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, kita percaya. Tapi ayat-ayat yang bertentangan dengan Al-Quran, kita tidak percaya. Apa sebab? Karena Injil dari Allah. Al-Quran dari Allah. Kitab yang sama-sama dari Allah, isinya tidak mungkin bertentangan. Ketika isi Injil bertentangan dengan Al-Quran, berarti Injil yang asli sudah diubah isinya oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Jadi, orang bertakwa itu tanda yang pertama percaya dengan yang gaib. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, rezeki yang Allah bagikannya itu diinfakkan, dibelanjakan. Yang keempat, percaya kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Yang kelima, percaya juga kepada apa yang Allah turunkan kepada sebelum Nabi Muhammad, kitab Taurat, Zabur dan Injil. Lalu yang keenam, tanda orang bertakwa itu adalah wabil akhiratihum yuqinun. Dan dengan hari akhir, hari kiamat, hari akhirat, yuqinun. Wah, itu yakin. Betul-betul yakin. Tidak ada keraguan. Tidak sekedar percaya hari kiamat itu datang. Tidak sekedar percaya ada akhirat. Tapi yakin kiamat lambat atau cepat pasti datang. Idaknya kiamat dunia ini kiamat pribadi kita. Pasti terjadi. Dan yakin bahwa sesudah dunia akan ada akhirat. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia tempat merantau, akhirat kampung halaman kita. Itulah yang sangat diyakini oleh orang yang bertakwa. Nah, kepada orang-orang ini, apa kata Allah mengatakan? Orang bertakwa ini, ulaika ala hudam min rabbihim. Orang bertakwa ini, mereka itu dapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang bertakwa itu juga diberi oleh Allah kemenangan, keuntungan. Subhanallah. Itulah tanda-tanda orang bertakwa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Lalu apa pula tanda-tanda orang bertakwa yang Allah jelaskan dalam surah Ali Imran 133? Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah engkau kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin arduha samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? Uiddat lil muttaqin. Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa Tuhan bertakwa? Apa tanda orang bertakwa? Allah jelaskan dalam ayat berikutnya. Tanda orang bertakwa, kata Allah, yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai. Bertakwa itu orang yang berinfak waktu sempit maupun waktu lapang. Waktu lapangnya berinfak mungkin banyak, waktu sempitnya juga berinfak juga, tapi mungkin tidak sebanyak waktu lapang, tapi tetapnya berinfak. Ini pertama, tanda bertakwa dalam ayat ini. Lalu yang kedua, tanda orang bertakwa itu adalah wal qaziminal ghaiz. Orang bertakwa itu adalah orang yang bisa menahan marahnya. Nak mengih bisa ya nahan. Tidak betul mengih, piring terbang, sandal melayang, tungku ditebang, tidak. Bini ditampa, dinding dientam, tidak. TV dipecah, tidak. Orang bertakwa itu kalau dia nak mengih, ditahan. Orang kuat itu bukan orang bisa mengalahkan 10 lawan, 10 musuh. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan marahnya. Lalu yang ketiga, kata Allah, tanda orang bertakwa itu adalah wal afina 'anil nas. Orang bertakwa itu orang yang bisa memaafkan orang lain. Bukan minta maaf. Minta maaf itu mudah.
Kita salah minta maaf, tapi memaafkan orang lain itu berat. Tapi walaupun berat kita bisa melakukan itu. Itu orang bertakwa, memaafkan orang lain. Kata Allah mengatakan, wallahu yuhibbul musinin. Allah suka kepada orang berbuat baik. Siapa berbuat baik? Berinfak waktu sempit, waktu lapang. Orang bisa nahan marah, orang bisa memaafkan salah orang lain. Dan ayat berikutnya Allah katakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang bertakwa yang keempat tandanya apabila nyo terlanjur berbuat salah, maka nyo segera ingat pada Allah, minta ampun kepada Allah. Tidaknya berlarut-larut dalam kesalahan, tidaknya membiarkan diri dalam perbuatan dosa, cepatnya kembali ingat Allah, minta ampun kepada Allah. Sebab apa? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa pula nak ngampun dosa kita kalau tidak Allah? Ya. Jadi cepatnya balik. Maka Allah ngampuni dosa kita. Sesudah Allah ngampuni dosa kita, walam yusirru ala ma fa'alu. Dia tidak kembali kepada perbuatan lama itu. Dia tidak kembali berbuat maksiat. Dia tidak kembali berbuat dosa. Tidak kembalinya kepada perbuatan yang lama. Ya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Karena dia tahu perbuatan itu tidak elok. Dia tahu perbuatan itu salah, dia tidak berbuat lagi. Kalau empat ini ada pada orang yang tanda bertakwa itu, menginfakkan harta waktu sempit, waktu lapang, bisa menahan marah, memaafkan kesalahan orang lain. Kalau terlanjur berbuat salahnya, cepat kembali kepada Allah, minta ampun, Allah ampuni dosanya, dia tidak mengulang lagi perbuatan buruknya. Kalau itu dilakukan, apa kata Allah? Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannah. Maka orang itu mendapatkan balasan ampunan Allah. Diberikan oleh Allah surga tajri min tahtihal anhar, yang surga itu mengalir air-air sungai di bawahnya. Berapa lama mereka di surga? Khalidina fiha. Mereka di surga selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin. Itulah sebaik-baik balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. As-saimun, as-saimat yang dirahmati Allah. Alangkah beruntungnya orang-orang yang ada tanda-tanda takwa pada dirinya. Tuiklah diri kita, ada tak tanda takwa itu pada diri kita? Kalau ada tanda takwa itu pada diri kita, mari kita pertahankan tanda-tanda itu sampai kita dijemput oleh malaikat maut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada tanda takwa itu pada diri kita, mulai ini kita menatanda supaya kita kembali pada Allah dengan kegembiraan dan balasan surga. Terima kasih banyak atas perhatian kita galo-galo. Mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.